Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa salama tasliman katsira amma ba'du. Para santriwan dan santriwati dimanapun kalian berada, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kita bisa memulai pertemuan kita yang pertama. Dan dikarenakan kondisi saat ini yang belum memungkinkan kita untuk melaksanakan pembelajaran secara langsung di kelas, maka untuk sementara waktu ini kita menggunakan media online untuk pembelajaran kita. Dan semoga dengan kondisi seperti ini tetap menjadikan kita bersemangat dalam thalabul ilmi, dalam menuntut ilmu. Nabi SAW bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan, yang jalan tersebut ia gunakan untuk menuntut ilmu syar'i, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini insyaallah, sebagaimana yang telah dijadwalkan, pelajaran kita pada hari ini adalah pelajaran faraid. Pelajaran faraid. Mungkin sebagian dari antum atau bahkan kebanyakan dari antum baru mendengar istilah faraid. Ilmu faraid. Apa sih itu ilmu faraid? Jadi secara singkat, definisi ilmu faraid ialah ilmu yang membahas tentang pembagian harta warisan. Ilmu yang membahas tentang pembagian harta warisan. Misal, seseorang meninggal dan ia meninggalkan harta banyak, misal, maka harta ini itu dijadikan sebagai harta waris yang akan dibagikan kepada ahli warisnya. Ini akan kita bahas nanti di ilmu faraid. Nah, jadi sebelum kita masuk kepada pembahasan inti ilmu faraid, jadi untuk kesempatan ini kita akan membahas terlebih dahulu roadmap pembelajaran faraid. Rencana pembelajaran faraid apa aja sih yang akan kita pelajari dalam ilmu faraid ini satu semester ke depan? Nah, kita akan bahas. Tapi sebelum itu, Ana ingin memperkenalkan diri secara singkat. Jadi nama Ana Muhammad Saifuddin Ansori, asal Surabaya. Usia Ana sekarang 26 tahun. 26 tahun. Kemudian riwayat pendidikan, anak SMP di SMP Muhammadiyah Surabaya, kemudian lanjut SMA-nya di seperti antum di Madrasah Aliyah Islamic Center Bin Bas. Lulus di Bin Bas tahun 2013, kemudian melanjutkan pendidikan di Jamiatul Imam atau yang lebih dikenal dengan Libya. Nah, di sini Ana cantumkan nomor WhatsApp. Mungkin nanti ketika di sela-sela pembelajaran, mungkin dari antum ada yang belum paham atau bingung, bisa ditanyakan lewat Google Classroom atau langsung japri via WhatsApp. Nah, dan kita langsung masuk ke roadmapnya. Nah, roadmap Muqarrar al-Faslud Dirasi al-Awwal, kurikulum semester 1. Jadi ini yang akan kita bahas di semester 1 kelas 2. Di sini kita memiliki, jadi di roadmap ini kita memiliki 7 titik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 titik. Titik yang pertama, kita akan membahas tentang madakhal li ilmil faraid. Madakhal li ilmi faraid atau muqaddimah ilmu faraid. Apa sih? Maksudnya pembukaannya itu nanti isinya tentang pengertian ilmu faraid, pengertian ulama
pengertian dari kalangan para ulama tentang ilmu faraid. Kemudian keutamaan mempelajari ilmu faraid dan lain-lainnya. Itu titik pertama. Kemudian titik kedua, kita akan membahas tentang 3 poin ya. Yang pertama, al-huquq al-muta'alliqatu bitarikah. Hak-hak yang berkaitan dengan harta peninggalan. Tarikah itu harta peninggalan. Jadi orang yang meninggal dan ia meninggalkan harta dan ia memiliki harta tersebut tidak bisa langsung dibagikan kepada ahli warisnya sebelum menunaikan hak-haknya. Nanti kita bahas di al-huquq al-muta'alliqatu bitarikah. Kemudian poin kedua, arkanul irthi, rukun-rukun warisan. Apa aja rukun-rukun warisan nanti akan dibahas. Dan syurutul irthi, syarat-syarat warisan. Jadi 3 poin akan kita bahas di titik kedua. Kemudian titik ketiga, kita akan bahas tentang asbabu al-irthi, sebab-sebab warisan. Jadi apa aja sih sebab-sebab seorang bisa mendapatkan warisan? Nanti akan kita bahas. Dan berikutnya poin kedua, mawani'u al-irthi, penghalang warisan. Jadi ada penghalang-penghalang yang menjadikan seseorang itu tidak bisa mendapatkan warisan. Apa aja nanti akan kita bahas. Kemudian untuk titik keempat kita akan membahas tentang al-warithuna minar rijal wal warithatu minan nisa, ahli waris dari kalangan laki-laki dan ahli waris dari kalangan perempuan. Jadi nanti akan kita list siapa aja sih ahli waris yang berhak dari kalangan laki-laki dan kalangan perempuan. Kemudian titik kelima, 6 dan 7 ini kita akan bahas tentang bagian-bagiannya. Jadi dalam faraid itu ada 6 bagian. Yang pertama, kemudian 1/4 dan 1/8, kemudian 2/3, kemudian 1/3, dan terakhir 1/6. Jadi ada 6 bagian: setengah, 1/4, 1/8, 2/3, 1/3, 1/6. Untuk poin kelima atau titik kelima ini kita akan membahas tentang ashabun nisf, orang-orang yang mendapatkan bagian an-nisf yaitu setengah, dan juga ashabur rubu, orang-orang yang mendapatkan bagian 1/4, rubu 1/4. Dan titik keenam kita akan bahas ashabus thumun, orang-orang yang mendapatkan bagian thumun yaitu 1/8. Kemudian berikutnya ashabut thulutsan, orang-orang yang mendapatkan bagian 2/3, thulutsan. Dan di titik terakhir kita akan membahas ashabut thuluth, orang-orang yang mendapatkan bagian 1/3, dan ashabus sudus, orang-orang yang mendapatkan bagian 1/6. Nah, jadi ini semua atau 7 titik ini akan kita bahas di 1 semester ke depan. Nah, mungkin kita cukupkan roadmap kali ini atau pembahasan kali ini. Semoga ini bisa menjadikan gambaran untuk antum semua apa sih yang akan kita pelajari di 1 semester ke depan ini, agar supaya tidak bingung nanti di tengah jalan. Jadi ini sudah jelaskan apa-apa yang kita akan pelajari. Kemudian yang terakhir ada pertanyaan. Apa tujuan belajar ilmu faraid? Nah, ini tugas yang nanti anak akan tulis di Google Classroom tugasnya. Jadi antum bisa mencari referensi atau jawabannya di Google di internet. Apa itu tujuan belajar ilmu faraid? Nggak usah panjang-panjang, cuma 1 kalimat aja, yang penting intinya dapat. Dan setiap santri tidak boleh sama jawabannya dengan temannya.
Jadi harus beda ya, harus inisiatif mencari sendiri jawabannya. Nah, mungkin cukup sekian pertemuan pertama kita ini. Insya Allah akan kita teruskan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita sudah masuk pembahasan inti dalam ilmu faraid. Nah, kita cukupkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.